Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Boyolali, Jawa Tengah, saudara. Tawuran terjadi tak jauh dari rumah dinas Bupati Boyolali. Siapakah orang yang mengusulkan bahwasannya teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta? Siapa nama orangnya yang mengusulkan? Depannya huruf S. Iya. Apa? Suepomo. Iya. Salah. Siapakah yang mengusulkan teks proklamasi 1945 ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta? Siapa nama orangnya? Sayuti Melik. Iya. Salah. Kan biasa tidur di kolam, rupanya ini kagak tidur di kolam. Karena sekarang di Banten Pak R. Tinggal di kolong. Berarti sebagian pada tinggal di kolong. Lah kata gua tinggal lagi ini ya udah. Itu kan kalau segitu kan diukur aja. Kolong emas banget. Dan kolong. Indonesia dihadapkan pada persoalan krisis moral bangsa yang memprihatinkan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah kebijakan nasional dalam membangun karakter bangsa melalui pendidikan karakter pada usia dini. Namun implementasi kebijakan pendidikan karakter masih mengalami banyak masalah. Hal tersebut disebabkan belum dipahaminya tentang konsep pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter, dan pengembangan pendidikan karakter. Indonesia menunjukkan krisis moral terjadi pada semua golongan usia dan semua lini bangsa. Tidak jarang kita mendengar berbagai berita di media massa atau di lingkungan masyarakat mengenai berbagai kasus, baik orang maupun sekelompok orang yang menyimpang dari nilai moral dan etika bangsa yang bermartabat. Hal tersebut diperkuat dengan temuan berbagai data mengenai kasus seperti pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, aborsi, dan korupsi yang semakin meningkat. Untuk membangun generasi emas, untuk Pak Bambang kira-kira gimana Pak? Ya, untuk anak-anak muda harus dicontohkan dari generasi kita ya. Nanti mereka juga akan mengikuti jejak kita. Itu udah bagus lah kita juga. Ya begitulah, anak-anak itu yang penting didikan kita dari orang tua, dari yang dewasa. Nanti mereka akan mengikuti jejak kita. Pola asuh permisif adalah mengasuh anak dengan cara membebaskan, memberikan keterbukaan, dan mengizinkan ia untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Metode ini cenderung tidak memberikan batasan dan aturan yang tegas kepada anak. Fenomena pendidikan permisif di Indonesia semakin memprihatinkan. Generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa kini menghadapi tantangan serius dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai moral. Dalam sistem pendidikan permisif, guru dan dosen seringkali menghadapi dilema besar tentang apakah mereka harus bersikap tegas demi menanamkan disiplin, atau bersikap lunak demi menghindari risiko sanksi hukum ataupun sosial. Sayangnya, kondisi ini turut berkontribusi pada krisis karakter bangsa yang terlihat dari meningkatnya kasus perilaku tidak bertanggung jawab di kalangan siswa. Pada buku yang berjudul Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010 hingga 2025, bahwa hal yang mendasari masalah pada buruknya pembangunan karakter di Indonesia dikarenakan disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, serta melemahnya kemandirian bangsa. Pendidikan permisif mengacu pada pendekatan yang menghindari pemberian batasan tegas kepada peserta didik,
dengan harapan mereka dapat belajar secara mandiri tanpa tekanan yang berlebihan. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun karakter generasi muda yang bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki moral yang kuat. Permasalahan buruknya moral bangsa saat ini, bukan hanya dari gagalnya pembangunan karakter itu sendiri, namun kurang meratanya metode dan pemahaman pendidikan karakter di masyarakat luas, di mana hal tersebut yang kita harapkan dapat menjadi pondasi utama dalam mempelajari nilai-nilai karakter bangsa. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah penerapan pendidikan permisif yang terlalu longgar. Pendidikan permisif berawal dari niat baik untuk menghindari praktik pendidikan yang otoriter dan penuh kekerasan fisik ataupun verbal. Namun, ketika pendekatan ini diterapkan secara berlebihan tanpa keseimbangan dengan disiplin yang jelas, konsekuensinya menjadi merugikan. Sebagai contoh nyata, banyak kasus kenakalan remaja yang mencuat belakangan ini, seperti tawuran, perundungan, bullying, hingga perilaku meremehkan guru di ruang kelas yang terekam dalam video yang viral di media sosial. Selain itu, munculnya fenomena generasi instan yang lebih mengutamakan hasil cepat tanpa proses panjang semakin memperburuk kondisi ini. Generasi ini cenderung mencari kesenangan instan, menghindari tantangan, dan kurang memiliki daya juang dalam menghadapi kesulitan. Apa harapan Bu Yus untuk generasi muda Indonesia menuju Indonesia emas? Indonesia emas ya. Harapan saya sebagai orang tua di sini untuk putra-putrinya kedepannya lebih maju, lebih baik pendidikannya, lebih baik akhlaknya, lebih baik budi pekertinya dan pendidikannya, supaya bisa menggantikan para pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita untuk membangun negara ini makin lebih maju lagi. Oke, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ayah bunda semua. Perkenalkan, nama saya Dian Novrita Malasari. Anak-anak murid saya biasa memanggil saya dengan sebutan Bunda Dian. Saat ini saya bekerja di TK Anandita sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai pemilik dari sekolah TK Anandita. Pendidikan terakhir saya di tahun 2024, alhamdulillah saya sudah berhasil menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Unigal, jurusan administrasi pendidikan dengan konsentrasinya sistem pendidikan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya dan insya Allah saya jawab melalui VT untuk sebagai sesi sharing, sesi ngobrol kita tentang bagaimana pembangunan karakter pada anak usia dini, bagaimana kita sebagai orang tua memiliki peran yang sangat aktif untuk bisa mendidik dan mengarahkan anak-anak memiliki karakter-karakter positif itu tadi. Baik, kita mulai di pertanyaan pertama, apa itu pembangunan karakter pada anak? Pembangunan karakter pada anak itu adalah proses pembentukan kepribadian, sikap, serta kebiasaan-kebiasaan yang positif pada anak-anak. Di zaman sekarang ini sebetulnya saya cukup miris ya ketika ada orang tua menjadikan kecakapan dalam bidang akademis, kemampuan anak-anak dalam hal membaca, menulis, dan berhitung itu dijadikan sebagai indikator bahwa anak itu pintar dan cerdas. Padahal tugas kita sebagai orang tua, khususnya mungkin guru sebagai fasilitator pada sekolah untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak, tidak hanya punya tugas untuk mengajarkan sekedar hanya baca, menulis, dan berhitung. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendidik dan mengarahkan mereka memiliki karakter dan positif yang baik, seperti kejujuran, kedisiplinan, bagaimana anak-anak bersikap sopan santun, adab, etika,
adanya empati dan kepedulian terhadap sesama, serta anak ini memiliki tanggung jawab. Paling tidak anak-anak sudah mulai belajar bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lalu kenapa sih orang tua itu harus sadar dengan adanya pembangunan karakter pada anak, terutama orang tua yang memang memiliki anak-anak usia dini? Karena ada beberapa hal sih sebetulnya menurut saya. Anak-anak itu kan belajar pertama kali ada dari rumah ya. Bagaimana orang tua di rumah, ibu dan ayah menjadi role model atau menjadi figur yang ditiru oleh anak-anak. Anak-anak itu biasanya memang pintar meniru dan menyerap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Misalnya di rumah orang tua membiasakan berkata jujur, maka anak itu pun juga akan meniru kebiasaan orang tua untuk berkata jujur. Kalau di rumah orang tua sering berkata dengan lemah lembut, berperilaku, berbahasa yang baik, anak-anak pun akan mengikuti pola itu. Dia akan belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, serta memiliki perilaku dan bahasa yang lembut pula. Tapi kalau di rumahnya orang tua suka marah-marah, berkata kasar, menyampaikan sesuatu dengan nada tinggi, biasanya anak-anak pun memiliki karakter gampang emosi, mudah marah, dan sedikit lebih keras. Jadi boleh dibilang bahwa orang tua adalah cerminan bagi anak-anak. Apa yang anak-anak lihat itu yang terbentuk dalam karakter mereka. Terkadang ketika anak-anak memiliki sifat atau karakter keras, menyampaikan sesuatunya dengan marah-marah, dengan bahasa yang keras, bahasa yang kasar, terkadang itu anak yang selalu menjadi fokus yang salah. Padahal kalau kembali lagi kita evaluasi kepada diri kita sebagai orang tua, pola apa yang kurang tepat kita sampaikan ke anak-anak sehingga anak-anak meniru karakter tersebut. Banyak kejadian anak-anak yang selalu dipojokkan dan disalahkan ketika dia melakukan kesalahan, tapi ketika si anak kita tanya, dia sendiri pun tidak mengerti apa sebetulnya yang dia lakukan dan apakah itu salah, karena memang kembali lagi yang dia lihat dan dia contoh adalah dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Saya kadang suka sering menyampaikan ke orang tua siswa yang ada di Anandita bahwa mama kalau ingin merubah anaknya, mama dan ayah harus berubah dulu. Mama ingin merubah anaknya menjadi anak-anak yang bahagia, bukan anak pemurung, mamanya pun harus bahagia dulu. Mama ingin mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang lemah lembut, maka mama harus belajar dan berubah untuk bisa menjadi lebih lemah lembut lagi. Jadi terkadang kita sebagai orang tua tuh memiliki rasa yang cukup egois atau bahkan gengsi untuk mengakui kesalahan kita sebagai orang tua. Nah, itu bagian dari pembangunan karakter bahwa orang tua tidak selalu benar. Orang tua harus berani bisa minta maaf pada anak-anak ketika memang orang tua menyadari bahwa sebetulnya apa yang mereka lakukan, mereka yang sampaikan itu salah. Jadi nanti anak-anak pun akan melihat bahwa kalau aku salah berarti aku harus minta maaf. Bagian dari pendidikan karakter lagi. Pendidikan karakter pada usia dini itu kenapa sih harus dimulai dari awal, dari semenjak mereka masuk di dalam tahap usia dini? Usia dini itu usia berapa? Dari 0 sampai 6 tahun itu masuk ke kategori usia anak usia dini. Masa-masa itulah masa-masa emas, masa-masa golden age, di mana di dalam masa itu, dalam masa usia itu adalah waktu yang terbaik untuk bisa menanamkan pendidikan karakter pada anak-anak. Kenapa? Karena ketika di usia itulah anak-anak memiliki otak yang sangat berkembang dengan cepat. Kembali lagi bahwa anak adalah peniru ulung. Anak itu memiliki daya serap yang sangat amat tinggi ketika di dalam masa-masa usia dini itu tadi. Karakter yang bisa kita bentuk di dalam usia dini itu 0 sampai 6 tahun itulah yang akan mereka bawa sampai nanti mereka dewasa. Bagaimana kita
melatih kejujuran, melatih kedisiplinan, itu yang akan mereka tanamkan di dalam diri mereka sampai mereka dewasa. Cukup miris sekarang ketika orang tua menjadikan indikator kepandaian dan kepintaran anak hanya di soal calistung, lalu mereka mengenyampingkan bagaimana etika dan adab yang sebetulnya itu jauh lebih penting ketimbang baca, tulis, dan hitung. Bukan berarti penilaian di akademis anak-anak itu sesuatu yang harus di nomor kesekiankan, bukan. Memang kemampuan akademis itu mereka butuhkan di dalam sistem pembelajaran sekolah, tapi di dalam kehidupan nyata, realnya kehidupan, mereka harus bertemu dengan banyak orang. Disitulah penanaman karakter sangat amat dibutuhkan. Miris ketika zaman sekarang ini saya sering melihat anak-anak tidak ada lagi rasa empati terhadap lingkungan, terhadap teman, terhadap lingkungan sosial. Bahkan mungkin banyak yang terjadi kurangnya empati anak-anak terhadap kondisi intern keluarga terdekat atau keluarga inti. Kalau saya suka tanya ke orang tua, mama lebih memilih anak-anak untuk pintar dalam hal akademis, calistung misalnya, atau mama lebih memilih anak-anak terbiasa dengan berani menyampaikan minta maaf ketika mereka salah dan berani berterima kasih ketika mereka menerima sesuatu. Saya sering menemukan bagaimana etika anak-anak usia dini yang dulu mungkin zaman kita, contoh kecil gitu, zaman kita dulu kalau kita lewat di depan orang yang lebih tua, bagaimana kita menyampaikan salam, permisi, dengan diiringi body language yang harus sedikit membungkuk di depan mereka untuk lewat di depan mereka. Tapi di zaman sekarang sulit kita menemukan hal itu. Terkadang karena pola di dalam rumahnya anak-anak tidak terbiasa dengan pengucapan kata maaf, kata terima kasih. Jadi dari situlah muncul kurangnya empati anak-anak terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan inti di dalam rumah. Bagaimana penerapan karakter itu bisa kita terapkan ketika mulai dari bangun tidur anak-anak, bisa sarapan pagi bersama dengan ibu dan ayah. Sebetulnya banyak sekali kesempatan kita untuk bisa menyampaikan tentang pendidikan karakter pada anak-anak. Yang lebih kadang suka saya di sekolah tuh sering kejadian bahwa anak-anak sudah berusaha untuk bisa bersikap memiliki karakter yang baik, menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang tangguh dan disiplin, terkadang terpatahkan di rumah karena memang di rumahnya kurang menerapkan pendidikan karakter itu tadi, yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sebagian orang tua yang merasa pendidikan karakter pada anak ini tidaklah terlalu penting dan bisa dilakukan ketika mereka besar nanti. Orang tua dan guru itu harus bisa bekerja sama untuk bisa membangun karakter anak. Ketika orang tua tidak mau berkontribusi dalam pendidikan di sekolah anak, jadi hanya satu pihak yang melakukan pembiasaan pembangunan karakter pada anak, maka tidak akan terbentuk menjadi satu anak karakter yang menjadi anak yang memang memiliki karakter baik. Anak-anak yang berkarakter baik itu nggak harus pintar, tapi mereka bisa menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi keluarga. Lingkungan inti terdekat adalah keluarga, bagi sekolah mungkin, dan untuk lingkup luasnya bagi masyarakat. Dan peran karakter pada anak ini memang sangat amat dibutuhkan di era zaman sekarang yang seperti tadi saya sampaikan, minim dengan adab dan etika. Lalu siapa aja sih yang berperan untuk bisa mendukung pembangunan karakter pada anak usia dini? Khususnya mungkin di lingkungan terdekat ya, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Untuk di keluarga inti, ayah, bunda, kakak adik, nenek, itu semua harus sama-sama memiliki peran yang baik untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Misal saya sebagai ibu, lalu ada ayahnya, ada kakaknya, bisa memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik apa saja dalam hal-hal kecil, hal-hal seperti bagaimana kita
Misalnya ibunya di rumah memanggil anak dengan bahasa yang baik, dengan suara yang lemah lembut, tidak perlu dengan intonasi tinggi. Itu bagian dari pembangunan karakter pada anak usia dini. Misal kakaknya mau pakai sesuatu barang yang punya adiknya harus izin. Dan adiknya kalau mau pakai barang kakaknya pun juga begitu, harus belajar meminta izin. Bagaimana mereka berangkat sekolah, kebiasaan kita sebagai orang timur, mau berangkat sekolah salim ke orang tua, salim ke kakak, ke nenek, lalu mengucapkan salam. Bagaimana ibunya atau ayahnya memeluk dan mencium anaknya sambil mendoakan untuk kesuksesan anaknya dan kegiatan anak-anaknya hari ini. Itu semua bagian dari pembangunan karakter pada anak. Sepele, tapi yang saya temukan di sekolah saya masih jarang dilakukan oleh para orang tua. Contoh misal, ketika anak-anak mau berangkat sekolah, atau mungkin saat mereka baru bangun tidur, tidak semua orang tua mau memeluk anaknya. Dengan alasan sibuk, harus menyiapkan sarapan dan lain-lain. Padahal ketika si anak mendapatkan pelukan di pagi hari dari ibunya atau ayahnya, itu menjadi mood booster yang terbaik buat anak-anak. Moodnya baik, dia akan ke sekolah dengan kondisi hati yang happy karena merasa mendapatkan kasih sayang di pagi hari dari ayah dan bundanya. Lalu ketika anak berangkat sekolah, tidak semua orang tua bisa mengantar, tapi bukan berarti itu menjadi satu hal yang salah gitu. Mungkin ada orang tua yang harus bekerja pagi-pagi, tapi bisa dilakukan sebelum anaknya berangkat sekolah atau sebelum ayah bunda berangkat kerja. Ketika anak pulang sekolah, kenapa kebanyakan orang tua sekarang selalu menanyakannya, di sekolah belajar apa, dapat nilai berapa? Jarang sekali yang saya temui anak ketika pulang sekolah yang ditanya sama orang tuanya, mamahnya mungkin dia khususnya yang suka lebih lama ada di rumah adalah, bahagiakah kamu di sekolah? Apakah hari ini kamu happy? Jarang sekali saya menemukan pertanyaan itu. Jadi kalau dibilang anak-anak harus kasih sayang, anak-anak tumbuh di lingkungan yang memang sepertinya menurut saya kurang mendukung adanya perkembangan pendidikan karakter pada anak. Lalu bagian yang memiliki peran untuk dalam pembangunan karakter anak itu ada di dalam tetangga, lingkungan masyarakat, adanya kegiatan sosial dan nilai agama yang memang harus sama-sama bersinergi untuk saling memahami bahwa anak-anak sekarang, anak-anak usia dini itu sangat amat membutuhkan pembangunan karakter yang akan mereka bawa sampai dewasa nanti. Sekarang banyak sekali terjadi bagaimana anak-anak melawan orang tua, dan itu menjadi satu hal yang dianggap biasa, padahal ketika zaman kita dulu kecil itu kita nggak ada yang berani untuk bisa angkat suara lebih tinggi daripada orang tua. Tapi di zaman sekarang kenapa banyak anak-anak yang melakukan itu? Karena itu dia tadi, kurangnya pendidikan karakter pada anak khususnya di lingkungan rumah. Itu terjadi karena apa? Karena memang bisa bagian dari pola hidup. Lalu orang tua sudah jarang menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Role model yang anak-anak lihat itu akhirnya dialihkan bukan lagi di orang tua tapi di sosial media. Bagaimana anak-anak lebih nurut sama apa kata sosial media daripada apa kata orang tua. Seringnya anak-anak berinteraksi dengan sosial media ketimbang mereka berinteraksi dengan orang tuanya. Itu juga bagian dari kenapa sekarang anak-anak usia dini itu boleh dibilang minim ya dengan karakter-karakter positif. Itu dia tadi, harus adanya kerjasama antara orang tua dengan lingkungan, dengan sekolah, dan pada masyarakat pada umumnya. Kalau kita bahas peran sekolah itu apa sih untuk dalam pembangunan karakter anak? Peran sekolah itu cukup sangat penting, tapi perlu diketahui orang tua bahwa kami guru hanya sebagai fasilitator atau penyampai ilmu karakter pendidikan pada anak-anak usia dini. Di sekolah, anak-anak hanya belajar bertemu kami selama 3 jam, maksimal di 3 jam setengah. Tapi di sekolah, di rumah,
Dari 24 jam mereka memiliki waktu yang sangat amat lebih untuk bisa berinteraksi dan belajar pendidikan karakter di rumah bertemu dengan ibu dan lingkungan keluarga. Boleh saya sampaikan bahwa sekolah itu bukan cuma tempat untuk anak-anak belajar akademik ya, tapi bagaimana sekolah itu menjadi laboratorium kehidupan untuk bisa menyaring dan memfilter karakter-karakter yang akan diserap oleh anak-anak. Walaupun sebetulnya tugas utama ini ada pada peran orang tua. Peran-peran sekolah misalnya menanamkan nilai karakter dalam pembelajaran, adanya sikap jujur misalnya mereka dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, lalu mereka bisa berdisiplin dengan waktu, masuk sekolah tepat waktu, lalu mereka boleh makan di jam istirahat, di jam yang sudah ditentukan, mereka belajar bekerja sama di sekolah, misalnya di kelas ada tugas kelompok yang mereka harus belajar berbagi dan belajar mengerjakan bareng-bareng sama teman-temannya. Lalu mereka belajar dengan tanggung jawab mulai dari masuk yang tepat waktu, tanggung jawab membereskan alat-alat belajar ketika proses belajar sudah selesai, tanggung jawab merapikan alat dan mainan ketika mereka bermain di dalam area kelas, dan masih banyak hal lain penanaman karakter yang bisa dilakukan di sekolah.